المرسلين صلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bisnillahi wa ba'du. Yang kami hormati panjenenganipun Sayyidul Habib Idrus Asqaf wa ilah panjenenganipun Sayyid Abdurrahman Asqaf, panjenenganipun Sayyid Abdul Qadir, panjenenganipun Habib Najib, panjenenganipun Habib Muhsin lan Sayyid Habaib ingkang kawula mulyakaken. Para hadirin hadirat sedaya pecinta Rasulullah SAW ingkang tansah kawula mulyakaken. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam rutinan maulid sekaligus mujahadah ratib dan pengajian Nasihuddiniyah. Kita lanjutkan yang kemarin. Pada malam ini kita sudah masuk ke bab-bab inti, termasuk ini kita mulai dengan bab sholat pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan faqahanallahu wa iyyakum fid din wa alhamna rusydan wa adna min syir'i anfusina. Anna sholata imaduddin wa ajallu mabanil islam al-khams ba'da syahadatain wa mahalluha minad dini mahallur ra'si minal jasad. Fakama annahu la hayata liman la ra'salah fakadzalika la dina liman la sholatalah. Kadzalika warada fil akhbar. Diawali dari ungkapan beliau Sayyidul panjenenganipun Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad bahwa yang namanya sholat itu merupakan imaduddin, cagai agama. Artinya sesuatu bangunan yang memiliki tiang, itu ketika tiangnya roboh maka tentunya bangunan tersebut akan roboh. Begitulah dengan agama ini. Agama ini tiangnya adalah sholat. Ketika orang beragama tetapi dia tidak sholat, tentunya itu berarti merobohkan agamanya sendiri. Sehingga disampaikan dalam beberapa hadis, salah satunya adalah man aqama faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang man taroka faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat sama dengan kita menegakkan agama, tapi kita menegakkan sholat sama halnya dengan kita merobohkan agama. Merobohkan agama jangan dikira itu agama kita sendiri, tidak. Artinya bahwa ketika kita meninggalkan sholat itu juga punya efek bagi orang lain. Karena yang namanya, makanya disampaikan waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat itu akan menghancurkan agama secara umum, bukan agama yang hanya dia lakukan atau tidak. Karena jelas itu akan memperburuk citra di dalam beragama kita. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik mungkin, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu punya strategi dalam rangka untuk merobohkan agama. Itu mereka memerintahkan kepada sebagian orang untuk setiap pagi mengikuti sama Rasulullah SAW. Tapi sorenya sudah murtad. Akhirnya dia tujuannya hanya apa? Tujuannya hanya untuk menunjukkan kesan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu membosankan bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan. Yang lakoyo piyambakipun menawi esuk niku go gelem iman kanjeng Nabi, ning sore kon murtad malih. Tujuannya apa? Akhirnya orang Madinah paling tidak akan punya anggapan. Loh, yang namanya ahli kitab itu kan orang yang punya pengetahuan yang luas. Dia pemeluk agama yang lebih dulu daripada agak pengikut Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya dia besok pagi-pagi dia ikut Rasulullah, tapi sorenya sudah keluar dari agama Rasulullah. Itu menunjukkan tidak mungkin terjadi kecuali kalau agama yang diikuti itu salah. Dia pengen memberikan kesan semacam itu. Sehingga orang yang masuk ke agama kita mengaku sebagai orang Islam kemudian dia tidak sholat, paling tidak dia menampilkan bahwa agama kita itu mempersulit kehidupan seseorang.
Aku ngelakoni agama gara-gara kon sholat, akhirnya kesibukan saya menjadi berkurang gara-gara saya harus melakukan sholat. Wah aku suka nyambut gawe ya wes sak gawean dewi kok ditambahi kon sholat barang. Nanti akan memancing orang lain untuk mengkambing hitamkan sholat sebagai sumber daripada keburukan yang dia alami. Lah ini bahaya betul kalau seperti itu. Delalah coba nih Gusti Allah kadang-kadang nggih ngoten. Coba nih Gusti Allah iku wong sing mempeng salat kadang-kadang rezekine angel. Ning wong sing ibadahe dongtek iku malah rezekine akeh. Lho kan ujiannya kan berat ngeten iki. Saya punya dua pengalaman temen nih. Ana wong siji wong dia mantan wong beling. Wong ben tobat pengen ibadah tenanan. Dia dalam kondisi ekonominya mapan. Tapi begitu dia ternyata melakukan ibadah, tekun tiba-tiba perekonomian menjadi seret. Nah ini ketika kok ternyata diikuti maka dipastikan dia akan melepas agamanya kembali dan nanti akan mengkambing hitamkan yang menjadikan sulit adalah sholat. Tentunya seperti itu. Ini bahaya betul. Ini yang pertama. Yang kedua ada orang yang dia dalam kondisi sulit. Kondisi sulit tapi dia jarang melakukan ibadah panjenengan. Wong ora pate ibadah, kondisine rada angel. Begitu kondisinya angel, piyambakipun pengen nglakoni ibadah sing mumpung mbok menawa itu menjadi satu jalan keluar agar dia diberi kehidupan yang lebih nyaman, lebih enak. Ibadah jaluk wiridan kono kene ngoten niku. Mungkin nek wong mejeng iso nang kuburan wae ya iki. Sapa nang kuburan wae ngoten zaroh wis regep wali-wali cedak. Kemudian ketika dia seperti itu dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dengan diberi kekayaan yang melimpah. Tapi kalau memang dia itu kalau kekayaan tersebut sebagai fitnah, justru ketika dia diberi kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dulu dia tekuni itu kemudian menjadi lepas. Jadi enek wong sing difitnah krana donyane niku dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat melimpah oleh Allah, kemudian itu menanggalkan agamanya. Tapi juga bisa jadi sebaliknya, orang yang asalnya memiliki dunia yang melimpah dicoba diuji oleh Allah ketika melakukan ibadah justru malah akan menjadi berkurang dunianya. Nah, ini tentunya tidak ada kaitannya dengan sholat sebenarnya. Ini semuanya hanya ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kuat-kuatan, nak cara kuat tetap balik. Wong sing nalikane dia sebelum ibadah itu ternyata dia menjadi orang yang brengsek, ekonominya mapan, tetapi ketika dia melakukan berusaha untuk bertobat dan tekun dalam beribadah justru menjadi surut pendapatannya, itu hanya ujian sementara. Ketika kita tetap tangguh mempertahankan agama kita, tidak kita jual agama kita, tentu itu akan menemukan jalan keluar nantinya. Ya karena kuat-kuatan ngoten tok. Iso panjenengan nganu. Wong sing kenapa pas nalikane tobat kok dicoba Gusti Allah entek-entekan itu mungkin dulu pendapatan itu memang barang-barang yang tidak baik gitu. Sehingga memang betul-betul dibersihkan oleh Allah. Dibersihkan oleh Allah, tobatnya benar-benar tenanan itu akhirnya dihabiskan oleh Allah sesuatu yang memiliki potensi untuk merusak agamanya. Ono wong napa jenenge mungkin dalam setiap harinya dia pendapatnya mungkin sebagai pengedar narkoba, terus kemudian dia pengen tobat. Lho iku kabeh bondone kan hasil daripada narkoba tadi. Anak tobat itu dintai kali Gusti Allah tenan iku akhirnya. Harus siap seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengkambing hitamkan kita beragama menjadikan sulitnya hidup kita itu nanti sama dengan orang-orang Yahudi. Penggambaran beliau Said Abdullah menggambarkan bahwa sholat bagi agama dari agama dipandang seperti kepala bagi tubuh. Sebagaimana orang yang memiliki tubuh tapi tidak berkepala, terlepas kepalanya itu tidak bisa hidup, begitu pula agama tanpa sholat tidak bisa hidup. Islam KTP kan kathah sing ngeten iki wis salate nak pas riyo tok. Ngono kuwi nak seneng kancane, serana kancane sogah, ketok susuan sogah. Iku kula kadang-kadang cok gumun. Wong iku ora tau ngibadah sak jeki urip, ngibadah pas nalika riyo ya ngebak-baki masjid. Ngono iku ternyata dipertimbangkan. Di masyarakat kita kadang-kadang membangun masjid itu karena mempertimbangkan engko kanggo wong sing biasane gak salat iki kan melu salat, kebak ini kan. Wah. Dan ini masjidnya wae dibangun nih, lah kenapa nak pas riyo ternyata kan ndak muat itu. Lah yang kita pertimbangkan siapa? Yang kita pertimbangkan kan orang yang memang sholatnya tahunan, setahun sekali itu. Jadi kan ndak begitu penting kan itu kan. Walaupun sholat sunat.
Pas riyo tok ngono ternyata tapi itu mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Terbukti apa kita masyarakat tuh langsung nanti duit niku besok ayo mesti digedheki. Engko ki nampung mbok menawa nak pas riyo ki iso kamot. Lho iku agar mikir wong ora salat to. Ini ya lumayan daripada belas ora sing ngoten mangke malah ra. Berarti jasane wong sing ratu salat riyo tok itu ternyata punya jasa juga. Salah satunya dadi ndadekke masjid gede. Pun Aja'al wa iyyakum minal muhafidin al salat al muqimina laha al khashina fiha da'imin 'alaiha. Fadzalika amrullahi fabidzalika amarallahu ibadahul mu'minin fi kitabih wa bihi wasafahum faqala azza min qail hafidu 'alas salati was salatil wusta wa qumul lillahi qanitin. Bahwa perintah Allah di dalam Al-Qur'an tentang salat kepada orang-orang mukmin itu sering digunakan bahasa muhafadzah atau dengan menggunakan bahasa iqomah. Aqimus shalah atau hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumul lillahi qanitin. Niki kalau saya nyampaikan di teman-teman santri niku, bahasa hafidhu ini itu merupakan fiil amar dari fiil madhi hafadhu. Hafadhu niku wazane fa'ala kalau terus santri. Wazan fa'ala dengan alif ada fa-nya dibaca panjang, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, hafadhu yuhafidhu muhafadzatan. Penambahan alif setelah fa fi'il tadi kalau dalam bahasa Arab ini menunjukkan makna musyarakah bil itsnain. Artinya hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik dalam hal ini adalah hubungan timbal balik antara subjek dan objek. Nah, cara hafidhu as-shalat, hafidhu ngrekso sapa sira kabeh as-shalata ing salat. As-shalata sebagai objek. Yang subjeknya siapa? Kita. Kita subjek sebagai kita. Artinya itu muhafadzah saling menjagalah kalian antara kalian dengan salat. Maksudnya apa? Ketika kita berani menjaga salat, maka salat juga akan menjaga kita. Hubungan timbal balik ngoten. Hafidhu 'alas sholati niku hafidhus sholawati memiliki pemahaman jagalah sholat karena dengan kita menjaga sholat akan menjaga kita. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Oleh karena itu bohong besar orang yang menjadikan sholat sebagai kambing hitam atas kesulitan yang kita alami. Itu bohong besar. Wong kudu nak cara teori Quran iku mesti bener. Bahasane iku pakai hafidhu 'alas sholawati. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Sholat itu kon jaga maka dia akan menjaga kita. Banyak tafsir ulama yang menggunakan pendekatan lafaz seperti ini. Termasuk pendekatan bahasa musyarakah bil itsnain, biasa pekerjaan yang dilakukan dari dua belah pihak. Jadi sholat yang memberikan keuntungan kepada kita, artinya ada simbiosis mutualisme. Antara sholat dengan kita itu ada simbiosis. Jadi nek awake dhewe nglakoni sholat ya jaga awake dhewe. Iku mesti ngaten. Bon. Wa wasafa hafidhu as-salati wa salatu wa qumul liqanitin. Fas salawatu hiyal maktubatul khamsu. Adzuhur wal 'asr wal maghrib wal isya was subh. Fatilka ya salawatul lati la yasau ahadan minal muslimin tarku syai'in minha fi halin min ahwal madama yaqilu walau balagha bil 'azwi wal marad ila aqsa ghayati. Salat yang diwajibkan yang disebutkan di dalam ayat hafidhu 'alas sholawati tadi itu merupakan sholat 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini yang mana sholat tersebut adalah sholat yang tidak diberi kelonggaran sedikit pun bagi orang Islam untuk meninggalkannya selama dia masih memiliki akal, meskipun dalam kondisi sakit yang sangat parah. Wong loro kaya ngapa mawon akal ijeh tetep kudu kon salat. Wali kelas gede kaya ngapa nak dia belum sampai jandab burung nganti ilang akal tetep kudu nglakoni salat. Wajib salat. Jadi kita tidak meyakini ada sekelompok orang tertentu yang ketika dia beragama sudah mencapai tingkatan yang tinggi, kemudian kita meyakini kalau dia sudah tidak wajib salat. Ora entuk ngeten kita meyakini semacam itu. Wali ini sholat, memang kadang-kadang kita tidak tahu sholatnya di mana. Memang kadang-kadang seperti itu. Kalau orang jadab itu hukumnya kan sama dengan orang gila. Maksudnya dia sudah di dalam ibadah sudah tidak diharuskan sebagaimana orang gila pun juga tidak diharuskan beribadah. Wong selanti akal kan.
Cuman bedane nek wong edan iku biasane edan krana donya, nek umumane wong jadab niku krana Gusti Allah. Bedane gur ngoten tok. Krana Gusti Allah. Ini sama-sama itu hilang akalnya. Cuman yang menjadi penyebab hilang akal itu berbeda. Iki. Bahkan sakit yang ila aqsal ghayat, sampai puncaknya pun kita tetap diwajibkan melakukan sholat semampu kita. Mulane kula paling tidak sepakat karo wong cilik wong loro niku. Wong cilik wong loro ku sing loro bingung arep salat bicarane wudu piye ku sing niliki niku justru malah memberikan kemakluman. Wis awakmu yo loro rasa salat sesuk wae itu kondo nek wis mari. Lho iku lak kurang ajar ngene iki. Dan cara teorine awake dhewe niku, nek cilik wong loro adabe kon wasiat njaga ngibadahi. Najise ya kedadi-hati. Ora malah kita memberikan motivasi agar memaklumi untuk meninggalkan sholat. Sampeyan cek loro terus wae nek wis waras itu sholat. Lho niki mah dosa niki. Cilik wong loro sing golek ganjaran justru dadi dosa gara-gara kita memberikan motivasi yang buruk kepada orang yang kita sambangi tadi. Niki bahaya. Lah termasuk salate wong napa niku wong sing kadang punya luka, kan ya carane dhewe. Wong sing di-give mungkin anggota tubuh yang di-give kemudian wudunya tidak sempurna kan juga ada caranya sendiri-sendiri to nggih. Ning wajib salat tetep wajib salat. Lah kok madhep kiblat piye? Ora ono sing nunggone kon ngadep kiblat, ora ono sing nunggone kan ya penting awake dhewe salat wa hormatul waqti. Mas nanti ada yang dikodok dan tidaknya tergantung nanti syaratnya memenuhi apa tidak. Ngoten tok ora. Nah, termasuk sholat dalam kondisi yang terjepit ketika sholat di pesawat. Kan tetap kita diwajibkan sholat. Sholat hormatil waktu itu bukan berarti sholat yang penting sholat tapi tidak memenuhi syarat itu buat ngoten. Hormatul waktu itu tetap sholat, tapi ketika sholatnya kok tidak memenuhi syarat nanti tetap dikodok. Maka yang harus kita lakukan tetap sama harus menggunakan syarat-syarat ketika kita dalam kondisi leluasa. Nong pesawaton. Niku nak umpamane awake dhewe iso wudu ya wudu. Nek iso tayamum ya tayamum, nek gak iso ya gak usah. Andai kata kita sholatnya mau berdiri ya terus kita berdiri. Kalau tidak bisa ya kita duduk. Sama berarti gara-gara mentang-mentangin sholatnya disebut hormatul waktu, akhirnya sholatnya kita tidak perlu menghadap kiblat. Itu salah ngeten iki. Kalau memang kita ada peluang untuk menghadap kiblat, tetap kita menghadap kiblat. Ngoten. Nah, ana peluang tayamum tetap kudu tayamum. Kulo iki beberapa pengalaman. Nah, delok rencang-rencang pas di pesawat tuh sholatnya cuma seperti itu. Jadi sama madhep cara madhep kiblat kan jadi iso niku enten petunjuk saking napa dari operator pesawat itu ada yang menunjukkan semacam itu kiblatnya mana. Ini posisinya sedang seperti apa, posisi kiblat di mana itu disebut lagi. Nah, kurang perhatian akhirnya sementing awake dhewe lungguh gak ngalih. Kamu kok cara ngalih sithik minger sithik kan gak apa-apa. Minimal pas takbiratul ihram kan kita menghadap kiblat. Lha itu tidak diperhatikan semacam itu. Meski wallahu alam, sebenarnya itu konto gini, nek ora dikondo nyamari. Bon.